biasanya suka banjir emot api gitu di kolom komentar ya kan. Dan akan banjir seperti apakah di kala hari Survivors, karena kali ini kita akan segera masuk untuk match kita yang kelima tentunya di kala hari, dan bakal terjadi fight seperti apa lagi Julia? Let's go, let's go, let's go. Kala hari kedua kita hari ini, apakah akan seperti tadi ataukah ada gameplay baru? Karena kalau gua berkaca ke kala hari yang sebelumnya, nampaknya Eko Esports akan sedikit mengurangi tempo permainannya, atau mungkin di drop zone-nya akan lebih berhati-hati lagi, karena dari tadi ditabrakin dulu nih sama Ivan Sakitan. Sudah mata dengan suara tembakan dari West Bandit yang harus ditumbangkan dua playernya, hanya Alpha saja kali ini yang harus berjuang tanpa adanya senjata. Ternyata RRQ Hide kali ini sudah mulai panas. Alpha terkikis, sudah habis HP-nya. Johan kali ini satu player lagi berhasil ter-take down, tersisa seorang diri saja di sana. Satu player lagi dari West Bandits yang harus pergi, at least bisa untuk merevive teman-temannya, tapi gue rasa nggak akan dikasih pergi sih harusnya. Nggak mau pulang, maunya digoyang. Ini anak-anak dari RRQ Hide benar-benar nggak mau ngasih jalan pulang dari West Bandits, tapi pergerakannya sudah sangat-sangat gelap ya, tidak terlihat untuk satu player terakhir dari seorang Elzia kali ini. Dan 3 poin eliminasi yang berhasil diamankan oleh RRQ Hide sendiri ini sudah sangat cukup baik lah ya untuk di awal. Ini bakal jadi bekal buat mereka dan juga boostingan mental untuk anak-anak dari tim RRQ Hide, apalagi seorang Kasih sudah berhasil mengantongi 2 poin eliminasinya. Yes, foundation berdarah untuk West Bandits kali ini. Elzia tidak bisa berbuat banyak, hanya berlindung di balik batu, tidak bisa bergerak sedikit pun, tidak bisa berkutik. Udah kayak udang ya? Udah kayak udang, ada udang di balik batu. Betul. Kalau ini ada Elzia di balik batu. Nah, cakep banget dah, udah cakep banget. Tapi hati-hati ya Elzia, Anda harus segera mundur. Tapi dia pun udah ngelihat pergerakan dari anak-anak RRQ Hide yang lagi nyari player terakhir dari West Bandits tadi. Elzia-nya mutusin buat mundur dengan penuh harap-harap cemas. Penuh harap-harap cemas, betul sekali. Dan ini membuat sebenarnya kalau kita bisa bilang Elzia ternyata lagi membaca momen ya, ternyata tadi itu dia coba untuk nungguin kira-kira ini RRQ dia mau coba untuk kejar dia atau enggak melanjutin looting gitu. Tapi kalau misalnya ngejar dia, mungkin dia akan nothing tulus, kayak ya udahlah, secara posisi gua nggak enak gitu, gua nggak punya resource, teman-teman gua udah nggak ada, koin nggak punya gitu ya. Jadi dia bakalan coba untuk mempasrahkan diri. Tapi tadi beruntung akhirnya RRQ Hide ternyata melanjutkan lootingannya, mencari research yang banyak. Akhirnya dari seorang Elzia pun ada momen untuk melakukan disengage dan mungkin kesempatan untuk mencari-cari koin lah ya untuk bangunin teman-temannya. Tapi kita beralih terlebih dahulu. Kali ini di daerah Mamut ada SAS Alpha Inc. Dan ini descending round 4 di mana Aura Ignite memimpin dengan 64 poin. Wow, menggeser SAS Alpha Inc ya ke posisi ketiga, dan EVOS Divine di posisi kedua dengan 62 poin. Hanya terpaut 2 poin saja antara Aura Ignite dan juga EVOS Divine. Namun dari Eko Esports kali ini masih di posisi ke-10 dengan 22 poin. Iya, ini tidak terlepas dari performa dari tim Madura Prime itu sendiri sih di round sebelumnya yang ngebuat Eko Esports-nya tergeser. Meskipun poinnya sama, tapi secara placement tadi harusnya Madura Prime sedikit lebih unggul, ada di atas dari tim Eko Esports, yang ngebuat Eko-nya kali ini harus puas di posisi ke-10 sampai ke round keempat ya. Tapi masih ada 2 round tersisa. Kalau misalkan gapnya masih hanya sekitar 10 poin ke arah Begatron Rosugo, ini masih ada kesempatan juga untuk anak-anak dari tim Eko Esports untuk bangkit kembali dengan permainan mereka seperti biasanya di area confinement dan masuk ke dalam turun selanjutnya. Namun tadi Elzia nih yang tersisa menjadi seorang diri atas batang kara dari West Bandits. Sedikit demi sedikit masuk ke arah, tadi kalau gue nggak salah ada salah satu player dari EVOS Divine. Namun kita move terlebih dahulu nih dari Kings Esports. Sudah mulai menotis keberadaan teman-teman dari SAS Alpha Inc yang berada di arah lower ground dari tempat yang mereka singgahi kali ini. Tapi gue rasa juga dari SAS Alpha Inc tidak berdiam diri begitu saja. Mereka coba untuk memutar otak, melakukan setup bagaimana caranya agar mereka bisa masuk ke arah jantung pertahanan dari Kings Esports itu sendiri. Iya. Tapi karena mereka masih sama-sama ada di dalam zona selanjutnya, gua rasa anak-anak dari Kings Esports sendiri nggak bakal terlalu benar-benar ngepanis lawannya dengan posisi yang cukup jauh seperti itu. Apalagi Kingsnya sendiri mereka udah dapetin high groundingnya, udah enak banget di area panggung kematian di Refinery itu sendiri. Jadi mereka bakal bermain lebih safe, lebih aman lagi. Dan sejauh ini masih ada 12 tim juga, 46 orang yang alive seharusnya mereka ketahui gitu loh dari layar kaca mereka. Tapi kali ini ada Abax sendirian di arah atas, sudah berhadapan dengan satu orang. Raf masih memancing-mancing emosi dari lawannya kali ini. Abaxnya masih bergerak ke kanan kiri, dan Raf pada akhirnya berhasil ditumbangkan oleh seorang Abax dengan serangan M887. Tapi kali ini Lindsay sudah terkena sebuah headshot. Masih ada Chrono yang dinyalakan. Sementara itu Lindsay masih bisa menyelamatkan dirinya, dan kali ini lagi-lagi Pion bocah ganteng kali ini berhasil dapetin MVP-nya ya kan. Oh my god,
ada Bion ya yang berhasil menjadi predator dengan 6 kill di round keempat dengan total damage-nya wow 3088 loh. Keren lah, cakep banget Bion lah. Cakep ya di sini ya. Yoi. Ini Bion karena Bion gak mandi kayaknya. Jadi makin cakep. Bau-bau granatnya malah nusuk ke hidung musuhnya ya. Benar. Tapi kita lihat kali ini juga dari EVOS Divine ya dengan 4 player yang masih utuh sejauh ini nggak tahu perasaan gue aja apa gimana, tapi gue ngerasa kalau hari kali ini tempo permainannya agak lambat. Iya agak Semua lambat. tim. Tapi yang pengen gua notice adalah biasanya EVOS Divine melakukan rotasi lambat mau di map manapun, tapi mereka tiba-tiba ada di Refinery bukan tanpa alasan. Iya. Mungkin ini Same 13 effect gitu loh yang Skyla bilang tadi, dukun zona selanjutnya ya kan. Dukun zona katanya di Same 13. Ya kita lihat aja dengan adanya posisi EVOS Divine di arah sana bisa jadi aja gitu ya kan, zonanya masih ada di arah mereka gitu karena ya mereka punya alasan yang kuat lah kenapa mereka tiba-tiba ngelakuin rotasi cepat gitu loh. Benar, ke arah Refinery. Karena kalau bisa kita berkaca ke match-match sebelumnya tadi, kita lihat EVOS Divine beberapa kali masuk ke zona seaman mungkin ya, Iya, senyaman mungkin dan main di bahkan luar kan? main di luar, tapi tiba-tiba bisa masuk circle dan kalau lu ngeh ya, tadi masuk circle itu mereka selalu di area yang aman, di mana pertempuran terjadi di kanan, mereka ada di kiri gitu. Jadi itu benar-benar ya bisa dibilang dukun zona tuh bener kayaknya ya. Mungkin. Tapi Faiz kali ini bergerak mundur kembali setelah dia melihat satu kepala dari lawannya, salah satu player dari tim Madura Prime Esports seharusnya nggak benar-benar mau ditembak karena teman-temannya jauh. Tapi kali ini Jun bahkan ada kasih dan juga John yang harus terjatuh. Kali ini pecah fight sudah terjadi. Keong sudah mulai bernafsu rupanya mendengar suara tembakan sampai arah Hide harus ditumbangkan di posisi ke-12. Yang Madura Prime juga bacakan seorang Dani sendirian saja di arah dalam rumah, cukup sulit untuk bertahan. Satu buah gol tersisa, tapi tembakan dari seorang Thanos sangat tenang mempunish seorang Danis. Dan kali ini Bigetron Rosugo terpancing rupanya, emosional dia sudah untuk turun ke arah bawah, tapi Thanosnya sudah ditumbangkan kali ini. Fon berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Tapi kalau kita melihat kali ini Faiz ada bocil menumbangkan dirinya sendiri kena sebuah flash free juga. Kali ini Fon lakukan ending ke arah seorang Thanos yang berhasil juga dipulangkan ke arah lobby. 2 poin kill diamankan oleh Bigetron Rosugo dan Jojo sudah mulai melarikan diri. Iya, ini dari SES Alpha Inc mereka membaca situasinya udah nggak aman. So akhirnya satu player dari SES yaitu Jojo diutus untuk pergi sejauh mungkin untuk membangunkan teman-teman yang lain. Tapi ternyata tidak jadi, tidak bisa. Ternyata Jojonya malah terculik, terpick off begitu saja seorang diri dan langsung dihilangkan oleh seorang Fon. 3 orang dari SES Alpha Inc tidak bisa berbuat banyak. Padahal mereka baru berhasil untuk natakin teman-teman dari Madura Prime. Tapi sayang sekali tembakan demi tembakan yang terjadi memancing teman-teman dari Bigetron Rosugo yang akhirnya malah jadi bumerang untuk SES Alpha Inc sendiri. Timing masuk dari insting sang kaptennya Putra ini bener-bener pas gitu. Jadi nggak ketika lagi fight terus dia masuk sebagai orang ketiga terus tiba-tiba pecah warnya itu bener-bener pecah yang nggak jelas gitu. Tapi dengan masuknya si My Putra dan masuk ke area desam ini benar-benar waktunya di waktu yang sangat tepat. Jadi yang membuat anak-anak dari Bigetron Rosugo sendiri ini nggak keculik satu player pun dan justru malah bikin pertahanan dari tim SES Alpha Inc ini kelihatan kocar-kacir banget gitu ya. Jojonya lari ke kanan, satunya lagi larinya ke kiri gitu karena memang udah nggak ada jalan buat kabur lagi buat bareng-bareng. Susah. Iya benar banget, udah susah nggak ada jalan buat kabur bareng-bareng lagi. Tapi kita lihat kali ini Eko Esports yang hari ini lagi kena pressure atau punish besar-besaran dari semua tim ya. Kita tidak berbicara tentang EVOS Divine aja. Betul. Tapi bahkan IOG pun beberapa kali berhasil untuk memberikan pressure terhadap Eko Esports. Dan kali ini Eko Esports harus sedikit lebih bersabar lagi. Walaupun sebenarnya kalau kita ngomongin Eko Esports, mereka sebenarnya masih ada hari untuk besok ya main ya. Betul. Tapi kalau hari ini mereka benar-benar wadaw, bisa kita bilang wadaw ya. Kayak sekarang kan poin mereka tuh tadi cuma berapa belas aja. Itu tuh 22 ya. 22 itu akan menjadi sedikit ancaman untuk Eko Esports karena kita nggak tahu besok siapa tahu ada yang nabrakin mereka kayak EVOS Divine kan. Ya masalahnya EVOS Divine di hari kemarin juga dapetin poin yang cukup lumayan ngebawa mereka bisa langsung nyusul posisi Eko Esports kan. Dan hari ini juga poin dari tim dari poin dari tim EVOS Immortal sendiri cukup maksimal. EVOS Divine Pak maksudnya? Bukan EVOS Immortal ya? Iya. Gua kebiasaan. Lagi kangen ya sama Rasya. Iya. Kangen gue juga sama Rasya, udah lama gak lihat dia gitu ya. Makanya. Tapi kita dari West Bandit kali ini, di mana Skybeans dengan double vektornya tadi sudah membuka tembakan, tapi gue ngeliat mereka sudah mulai memantau adanya Eko ternyata di arah depan. Tapi gue rasa ini dari West Bandit harusnya jangan open fire duluan karena sebenarnya secara posisi mereka yang harus rotasi maju. Nah, mereka yang harus rotasi buat maju ya. Dan satu hal nih, kan gue bilang ya, EVOS-nya kan tiba-tiba rotasi cepet ya, bukan tanpa alasan. Kita lihat nih 1, 2, 3. Kan Masih aman. Tapi
Tapi kalau lu lihat sekarang ini berbeda dengan round sebelumnya. Kali ini EVOS berada di area yang akan cukup padat nantinya. Betul, karena banyak kanan. juga yang di pinggir ya. Iya, di pinggir kanan tuh banyak banget. Jadi mungkin kali ini akan berbeda dengan round sebelumnya. EVOS Divine mungkin akan terlibat beberapa pertempuran kalau mereka tetap stay di situ. Berbeda cerita kalau misalnya mereka mau coba untuk rotasi sekarang. Tapi ada burung-burung di langit yang sedang coba untuk diburu. Yang akhirnya Jojo harus merasakan timah panas sedikit demi sedikit dari teman-teman Aura Ignite, bahkan di bawah pun. Aduh, ini baru aja sebenarnya si Gedai kalau nggak salah tadi nge-revive di luar zona loh padahal, dan kali ini yang baru ke revive-nya aja dipanis habis-habisan belum nyampe gitu ke bawah udah kena tembak, dan Rosman bergerak dengan sangat komit untuk melepaskan tembakan tapi nggak mau terlalu terburu-buru juga karena kali ini ada seorang bocil yang udah mulai dikeker oleh seorang Rosman, bakal menjemput seorang rekannya kali ini Jojo dengan vehicle-nya. Enggak, ternyata ditinggalin. Bye-bye Jo. Ditinggalin ternyata Jojo. Ya benar-benar ditinggalin. Gua kira mau dijemput. Ih jahat banget sih. Kalau gua jadi Jojo gua udah nunggu-nunggu gitu kayak mau dijemput nih asik-asik, taunya nggak jadi. Sedih banget ya Allah. Dan kali ini Bigetron Rosugo tiba di area pertahanan dari teman-teman EVOS Divine. Mereka akan coba untuk ditabrak tapi sudah ada open fire yang terjadi kali ini. Bigan. Ya, sudah ada tembakan yang dilakukan oleh seorang Keong. Harus lebih hati-hati lagi untuk center team dengan posisinya yang terpisah cukup jauh dari rekan-rekannya. Kalau misalkan posisi dari center teamnya ini ketahuan, ini bakal jadi sulit juga buat Sam menyelamatkan dirinya gitu loh. Di belakang mereka persis ini ada Eko Esports. Di samping yang masih berupaya buat masuk ini ada Island of God yang bisa saja ditahan pergerakannya oleh dua tim sekaligus. Tapi kali ini Mr. 5 sudah melepas tembakan dan bahkan Jafranya juga berhasil untuk ditumbangkan kali ini. Chess Alpha E tereliminasi di posisi ke-10. Ada Raf berhasil ngebacok seorang Tayo. Sempat ada peluru pelontar yang dilemparkan menuju ke arah depan, tapi kali ini masih belum ada korban yang berjatuhan. Tentunya Olympus juga berada di area foundation. Lord berhasil memulangkan Mr. 05 menuju ke arah lobby. Sayang sekali tidak mampu diselamatkan, tapi Kings tiba-tiba mendarat di area foundation. Garnu berhasil mendapatkan Dix dengan satu buat trap lane mainnya sejauh ini. Masih ada hujan granat dari seorang Gare, tapi kali ini Gare berhasil merupakan dua orang dari Kings Esports. Dan sejauh ini kita lihat ada Kings yang harus sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. Oh, tadi Bion kita lihat dengan senjata Janame berhasil mendapatkan 10 poin kill, dan bahkan dari salah satu player EVOS juga berhasil dibangun kembali. Tapi kali ini Onyx, Olympus dan Bigetron Rosugo masih terlibat pertarungan yang sangat panas, bahkan di bangunan-bangunan rusak. Tapi kita lihat juga kali ini Bigetron coba untuk holding terlebih dahulu, tidak mau terlalu gegabah. Ini Onyx Olympus bos, salah satu player ataupun pemegang piala dari FML secara berapa season ya? 3 season berturut-turut ya. Makanya ini tuh nggak bisa diremehin banget dari Onyx Olympus. Makanya itu Bigetron Rosugo akan sedikit lebih bersabar lagi terlebih dahulu. Yes, EVOS Divine pun rupanya di sana masih bertahan terlebih dahulu, mendapatkan pressure dari banyak arah. Onyx Olympusnya sudah mulai bergerak masuk. Di sampingnya ada Island of God, ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak dari tim EVOS Divine seharusnya. Kalau misalkan Onyx Olympusnya justru terpanis sama anak-anak dari tim Island of God dan EVOS Divine memilih untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Kali ini Bang berhasil mendapatkan satu orang Zixia. Gardu berada dalam posisi yang cukup sulit bersama dengan seorang Garis. Sementara Zixia mereka sulit untuk diselamatkan kembali kali ini. Bakal ada pertempuran antara Aura Ignite yang harus tumbang rupanya di posisi ke-8. Sementara IOG dengan cukup tenang kali ini bergerak masuk ke dalam zona selanjutnya. Dan kalau kita ngelihat kali ini masih ada EVOS Divine juga yang masih mencoba untuk bertahan di area yang sangat-sangat crowded seperti ini. Ini bakal sulit. Kalau kita ngelihat ke arah belakang juga ada Eko Esports yang masih belum melakukan move terlalu banyak. Ada Gardu di sana dipanis rupanya oleh seorang Brother Keong. Langsung bahkan dipulangkan ke arah lobby. 3 hit langsung saja ditumbangkan. Sementara Onyxnya tumbang karena ada Bion dengan pelontarnya kali ini sangat membahayakan. 3 orang dari EVOS-nya tumbang, tapi kali ini Bion masih bisa untuk mendapatkan kill-nya kembali. Masih ada upaya, tapi ada granat yang menumbangkan EVOS. Ledakan dibalas ledakan. Oh my god, EVOS Divine ternyata tidak bisa melanjutkan round kelima dengan cukup mulus. Karena kita lihat ada IOG yang masih cukup tangguh untuk menghadapi EVOS Divine. Bahkan di saat-saat terakhir ketika Bion masih bisa untuk revive temannya, tidak bisa berlanjut lagi dan kita move on. Wow! NXL! Kita lihat disambit oleh seorang Faiz. Disambut Gaming akhirnya berhasil ditumbangkan lah NXL, namun ternyata Faiznya pun terjatuh karena zona. Namun Bigetron Rosugo 10 poin oli eliminasi mas buah. Dan ada 3 player yang masih tersisa kali ini Bigetron.
Bigar. Yes, masih ada Chrono yang tadi sempat menyelamatkan satu orang, tapi Bang di arah yang begitu sempit melawan satu orang, coba ditembak-tembak gak kena-kena sampai akhirnya poinnya berhasil ditumbangkan oleh seorang Bang, mendapatkan poin eliminasinya kembali. Sementara zonanya sudah mulai mengerucut lagi. Ini bisa menjadi asa untuk Island of Gods. Ini juga menjadi bahaya untuk Eko Esports karena mereka berada di sebuah compound yang sama. Mereka harus masuk ke dalam zona selanjutnya, tapi kita melihat masih ada Brother Keong yang bisa mendapatkan satu killnya kembali, dan kali ini Keong bergerak dengan sangat-sangat membahayakan lawannya. Masih bisa mendapatkan banyak poin eliminasi, dan Bang pun bahkan sudah ditumbangkan. Ini dia Eko Esports yang sudah berada di area zona terakhir, akan berupaya untuk keluar dengan zona yang sudah mulai tidak berpihak di arah mereka. Mai putranya sudah jatuh di luar zona, dan kita melihat masih ada juga West Bandits yang masih unggul secara groundingnya. Masih unggul secara groundingnya, namun di dalam circle pun masih belum ada yang aman. Eko Esports kali ini masuk ke arah top 3, walaupun dengan 1 poin eliminasi saja. Hati-hati ditabrak, ada granat yang coba dilakukan oleh seorang Dus, namun ternyata motornya sudah tiba dari West Bandit sendiri. Kali ini tidak akan membiarkan Eko Esports teman-teman sayang sekali. Alpha pun mampu dijatuhkan oleh seorang Tiba. Masih belum bisa untuk di-revive terlebih dahulu nih Bigan. Yes, 3 orang sudah terjatuh dari tim Eko Esports, tapi Skype-nya juga tumbang. Masih ada Keong. Eko-nya justru tumbang di posisi ketiga. West Bandits masih ada 1 orang lagi dari Bigetron Rosugo yang terancam, rupanya Brother Keong juga tumbang, dan Buya untuk West Bandits yang kali ini ada banditsnya. Ada banditnya.